Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Aku nggak masuk. Ya, alhamdulillah. Senang sekali. Perkenalkan, saya Desi yang akan memandu sesi talkshow pada siang hari ini. Di sesi talkshow siang hari ini, tema kita tentang membumikan Pancasila di ruang cyber. Pancasila sebagai dasar, negara mengandung nilai-nilai yang sepatutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya lewat perilaku tiap individu atau kelompok, tetapi juga melalui perumusan perantara dalam segala hal lainnya yang berkaitan dengan aspek negara. Pada kesempatan hari ini, semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Narasumber kita yang pertama, beliau adalah seorang dosen dan Kepala Kerjasama Urusan Internasional Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Randy Prayuda, SIP MSI. Baik, terima Pak kasih Randy, Bu apa Dokter. kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Dan narasumber kedua kita, beliau adalah Ketua PW Badan Cyber dan Informasi Pemuda Pancasila Provinsi Riau, dan tentunya sangat muda sekali dan pengalaman yang sangat luar biasa. Apa kabar Mas Azwir Irfanda? Halo Dr. Desi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Terima baik. kasih. Jadi narasumber kedua kita Azwir Irfanda, Eskom Cyber Security Analyst. Oke, ini kita berbincang-bincang santai aja ya Mas Randy ya, Mas Irfan. Siap. Ada sedikit nih pertanyaan dari saya. Untuk Mas Randy dulu ya. Oh ya, baik Mbak. Pancasila sebagai ideologi negara. Sejauh mana ideologi harus bersama atau melekat dengan kita nih Mas Randy? Oke, pertama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua saya ucapkan selamat kita merayakan hari lahirnya Pancasila pada hari ini. Maka dari pertanyaan Bu Dr. Desi tadi, saya mulai daripada pidato Soekarno di Forum PBB tahun 1957, di mana Bung Karno menyatakan, "Today Indonesia have a 5 guiding principle of the state. The first is religion, the second is internationalism, the third is nationalism, the fourth is democracy, and the fifth is social justice." Dan setelah Soekarno berpidato dalam pidato tersebut, maka seluruh perwakilan negara dunia standing applause. Nah, artinya adalah hari ini kita merayakan 1 Juni 1945, di mana 1 Juni ya, maksud saya 1 Juni 1945 kita katakan lahirnya, di mana 28 Mei itu dimulai daripada sidang daripada Dokuritsu Jumbi Kosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa perdebatannya, ada Mr. Supomo menyampaikan ideologi nih Bu Dokter, karena memang kalau ini tidak dibuat, maka ini seperti rumah, dasarnya tidak kuat, rumahnya roboh. Kenapa? Karena Indonesia memang dibangun dari berbagai macam suku bangsa. Maka founding father Indonesia mulai berpikir, what we have to do, apa yang harus kita lakukan agar negara ini sampai nantinya akan tetap ada. Maka dipilihlah 5 pemikiran dasar, yang mana memang berangkat daripada pola ideologi yang berbeda. Maka 1 Juni 1945, Bung Karno berpidato yang kita kenal hari ini dengan Piagam Jakarta, di mana Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sudah berlalu hampir 76 tahun hari ini, dan tadi pertanyaan Bu Dr. Desi, gimana sih cara kita misalnya membumikan Pancasila? Kita ingin menyatakan bahwa, saya ngutip satu lagu nih Bu Dokter, daripada lagu Krispati. Judulnya apa? Tak lekang oleh waktu. Oh, tak lekang oleh waktu. Ya, oke. Jadi Pancasila itu tidak lekang oleh waktu. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah ideologi universal. Dia adalah stat fundamental norm.
norma hakikat dasar berdirinya sebuah negara. Jadi kalau kita bicara filosofis, kenapa ada Indonesia? Karena memang pemikiran dasar Panca dan Sila yang diambil daripada kitab Negara Kertagama. Di mana dalam Empu Prapanca dia memang berpikir, dan Soekarno memang mengambil istilah tersebut dan menyatakan bahwa ini ideologi yang tepat karena ada 5 dasar. Maka kalau kita bagaimana membumikan, saya yakin bahwa tolak dasar daripada ideologi negara ini adalah pertama ketuhanan. Maka negara harus berdasarkan Tuhan, negara harus berdasarkan agama. Karena kata Einstein, science without religion is blind, ya, and religion without science is a blame. Jadi nggak bisa dipisahkan. Karena kalau kita dipisahkan, maka akan muncul pemikiran-pemikiran garis kiri yang disebut dengan komunisme, dan aliran garis kanan yang disebut dengan sekularisme atau ateisme. Nah, yang kedua saya kira ideologi yang paling menarik daripada Pancasila ini adalah kemanusiaan adil dan beradab. Bahwa siapapun kita punya hak yang sama di negara ini. Ini yang tidak dimiliki oleh negara lain. Sesuai harkat dan martabatnya. Nanti terserah Bu Dokter mau martabak jagung, martabak kacang gitu ya. Tapi memang dasarnya bahwa kita semua sama. Ini yang didasarkan oleh konsep founding father negara kita. Dan yang ketiga ketika bicara tentang persatuan Indonesia, karena kita memang beda. Jadi ini Bu Dokter cerita sedikit, kalau misalnya Bang Irfan juga pas saya ngajar, mahasiswa nanya, Pak kalau, karena ada tumpeng tadi kan, jadi agak nyontoin makanan ya nanya. Jadi Pak Indonesia itu filosofisnya apa? Saya bilang kopi sama enggak? Enggak. Karena kalau kopi dia dicampur, unsur semuanya hilang dan dia jadi satu. Itu tidak Indonesia. Indonesia itu seperti gado-gado. Dia ada ragam ya, Mas benar. Randy ya. Kalau ada lontong, ada mie, ada kerupuk, jadi lapar ya Mbak ya. Tapi kalau nggak ada kuah, nggak enak. Ada Jawa, ada Batak, nggak ada Minang, nggak enak juga. Nggak ada yang jualan. Nah, artinya adalah Indonesia ini memang berbagai macam ragam, dan itu adalah sebuah hal yang patut kita syukuri. Dan yang keempat misalnya ketika berbicara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, maka pure di sana adalah pemikiran tentang konsep berdemokrasi yang didasarkan pada berlandaskan Pancasila. Baru yang kelima kita bicara tentang social justice, keadilan. Jadi kalau negara kita atau kita ingin memumikan Pancasila, poin dasarnya kita harus bertuhan. Ketika kita bertuhan, kita akan menghormati manusia. Ketika kita menghormati manusia, maka kita akan bersatu bersama, apapun perbedaannya. Dan ketika kita sudah bersatu, apapun sistem politiknya, kita akan terima bersama. Karena itu hakikat kesepakatan kita bersama. Karena negara ini tidak milik siapapun, dia milik kita bersama. Dan ketika kita sudah bersama dalam menata politik, maka ekonomi itu akan berjalan sendiri. Nah, inilah alur berpikir filsafat ideologinya, kalau menurut saya nih Bu Dokter. Luar biasa nih Mas Randy. Biasa di luar Bu. Ya, biasa di luar ya. Jadi dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ketuhanan yang Maha Esa itu, kita bersama untuk menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Benar. Iya ya Mas Randy ya. Ya, betul. Jadi setiap kita mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Oke, jawaban yang